فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya. Kemudian dari sudut lain antara Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari itu guru Imam Muslim. Guru Imam Muslim. Beliau lebih ahli dan pakar di bidang ilal. Karena itu kata Ad-Darqutni rahimahullah, laulal Bukhariyu lama raha Muslimun walaja. Andai kata bukan karena Al-Bukhari, maka Muslim itu tidak pernah datang, tidak pernah terlihat. Iya. Adapun Abu Ali An-Naisaburi, beliau katakan ma tahta adimis sama asahhu min kitabi Muslim. Kata beliau tidak ada di bawah muka bumi ini lebih sahih daripada kitab Muslim. Jadi seakan-akan beliau lebih mendahulukan kitab sahih Muslim. Iya. Baik. Ala kulli hal bahwa kitab Al-Bukhari sudah kita terangkan ya sudut kenapa dia lebih rajih. Kalau Imam Muslim mungkin dikuatkan, itu mungkin dari sudut tartibnya yang bagus. Tartib Imam Muslim itu lebih rapi ya, karena kalau beliau mengumpulkan riwayat, dia kumpulkan di satu tempat. Di kebanyakan penyusunan Imam Muslim rahimahullah. Karena itu kata sebagian ulama, tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyu dainaini nuqaddimu. Fakultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa kitabu Muslim kama faqa fi husni sana'ati Muslimu. Ya. Beliau berkata telah silam pendapat satu kaum di sisi saya tentang Bukhari dan Muslim. Mana dari dua kitab ini yang kita dahulukan? Maka saya katakan Al-Bukhari dari sudut kesahihan lebih tinggi. Sebagaimana Imam Muslim dari sudut tertib itu lebih di atas. Nah, itu kalau dari cara dia mengkompromikan ya, dan itu bagus-bagus saja, nggak ada masalah, insyaallah taala. Baik, ya di sini kita sudah memperkenalkan tentang Sahih Al-Bukhari dan juga tentang apa? Kitab Sahih Muslim. Iya. Dan dua buku ini adalah rujukan umat Islam. Ya karena itulah harusnya seorang, apalagi kalau dia penuntut ilmu hadits, ya seorang penuntut ilmu itu harusnya dia punya i'tina yang bagus, mempelajari buku-buku yang merupakan rujukan pokok para ulama seperti kitab Al-Bukhari, ya, kitab Muslim. Ya. Dia pelajari dengan baik dan benar. Diambil, dia talaki dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula kitab Imam Muslim. Itu harusnya banyak dia pelajari, dia kuasai, diajarkan. Supaya orang mengenal sumber-sumber rujukan dasar dari umat Islam. Ya Sahih Al-Bukhari itu judul panjangnya, kita kan kenalnya Sahih Al-Bukhari kan. Kalau judul panjangnya itu Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad As-Sahih Mukhtasar, ringkasan dari perkara-perkara Rasulullah, sunnah-sunnahnya dan hari-hari kehidupannya. Iya. Itu buku Al-Bukhari rahimahullah. Judul asli dari buku itu. Adapun Sahih Muslim, Imam Muslim itu nama lengkapnya Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Dan beliau menamakan bukunya dengan nama Al-Musnadus Sahih
al-mukhtasar minas sunan binaklil adli anil adli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, musnad yang sahih ringkas dari sunnah-sunnah dinukil oleh rawi yang adal dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini dua buku perlu diterangkan sebenarnya ya. Dalam pembahasan tersendiri. Karena perlu didefinisikan tentang bukunya, penulisnya, kandungan dari bukunya, syarat-syarat penulisnya, bagaimana kedudukan buku itu di tengah para ulama, dan sejumlah pembahasan terkait dengan dua buku ini. Itu kalau seorang belajar ilmu mustalah seperti itu. Baik, sekarang muncul pertanyaan. Semuanya sahih, Bukhari sahih, Muslim sahih, kan begitu? Sekarang yang mana yang paling sahih? Nah, ini yang kita ingin bahas di sini. Iya. Ya, Ibnu Hajar di sini menyebutkan untuk sahih ini ada 6 tingkatan atau 7 tingkatan. Yang pertama yang didahulukan riwayat Bukhari dan Muslim sekaligus. 1. Yang kedua didahulukan riwayat Bukhari saja. Kemudian yang ketiga di riwayat Muslim saja. Kemudian yang keempat di atas syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima di atas syarat Bukhari saja. Kemudian yang keenam di atas syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh yang sahih tidak di atas syarat Bukhari dan Muslim. Itu 7. Ya kalau ditambah dengan hadits mutawatir tingkatannya semuanya menjadi berapa? 8. Karena yang paling tinggi itu mutawatir. Dari hadits yang sahih paling tinggi mutawatir. Setelah itu hadits sahih Bukhari Muslim. Setelah itu hadits sahih dari riwayat Bukhari saja. Setelah itu hadits sahih dari riwayat Muslim saja. Kemudian yang kelima hadits yang sahih atau ya hadits yang sahih dari riwayat atau di atas syarat Bukhari Muslim. Yang ketujuh hadits yang sahih di atas syarat, atau yang keenam hadits yang sahih di atas syarat Bukhari saja. Yang ketujuh hadits yang sahih di atas syarat Muslim saja. Dan yang kedelapan hadits yang sahih tidak di atas syarat kedua ya. Baik. Jadi ada hadits sahih tidak di Bukhari, tidak di Muslim, tapi sahih. Baik, sekarang kita lihat ya bahasa Ibnu Hajar di sini. Ini saya poinkan di sini di pembahasan yang ke-11. Makna di atas syarat Bukhari Muslim. Apa artinya di atas syarat Bukhari Muslim? Ibnu Hajar terangkan di sini. Al-muradu bihi ruwatuhuma ma baqi syurutus sahih. Yang dimaksud adalah rawi-rawinya itu rawi-rawi Bukhari Muslim. Iya. Tetapi dengan memelihara syarat sahih. Syarat sahih pada hadits yang sahih, syarat-syarat hadits sahih. Iya. Ya kalau ada hadits bukan di riwayat Bukhari dan Muslim, bukan di riwayat Bukhari Muslim, tapi rawi-rawi di hadits itu semuanya adalah rawi-rawi al-Bukhari dan Muslim, maka itu dikatakan bahwa hadits itu adalah di atas syarat siapa? Di atas syarat Bukhari dan Muslim. Nah, begitu cara menilainya. Cara menilainya. Misalnya kita lihat di Sunan Abi Daud ada riwayat. Ya. Ada riwayat di Sunan Abi Daud. Ketika Abu Daud rahimahullahu taala membawakan dari haditsnya, dan hadits itu adalah
di riwayat Bukhari dan Muslim, di rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhari dan Muslim, maka dikatakan bahwa haditsnya sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Ya kalau misalnya haditsnya itu kaitannya dengan riwayat Bukhari saja, maka kita katakan itu hadits di atas syarat siapa? Al-Bukhari. Kalau dia misalnya di atas syarat Muslim saya, maka dikatakan ini hadits di atas syarat siapa? Di atas syaratnya Imam Muslim. Ya. Dan demikian seterusnya. Dan ini kalau mau dapat hadits-hadits yang seperti ini, itu ada buku-bukunya. Di antara buku-buku itu buku Ad-Daruqutni namanya Al-Ilzamat. Al-Ilzamat itu Ad-Daruqutni membawakan hadits-hadits di atas syarat Bukhari dan Muslim, dan beliau bahwa itu sahih, dan beliau mengharuskan Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadits-hadits tersebut. Demikian pula di antara buku yang populer di masa sekarang adalah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala, yang berjudul As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Itu jelas dari judulnya ya, As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Ya sebenarnya bagus ya kalau saya perlihatkan sebagian contoh, cuman ini kita meringkas ya karena waktunya saya khawatir nggak cukup untuk semua pembahasan. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini, ini yang banyak yang keliru. Kadang dia lihat Ma'mar. Ma'mar ini rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian dia lihat Qatada. Qatada juga rawi Bukhari Muslim. Jelas ya? Tapi itu tidak ada Bukhari dan Muslim ada riwayat Ma'mar dia sambung ke Qatada. Itu tidak ada. Ma'mar ada di Bukhari Muslim tapi dari selain Qatada. Qatada juga ada di Bukhari Muslim tapi yang meriwayatkan dirinya bukan Ma'mar. Jelas ya? Ya begitu tersambung, itu ada ketentuan lain. Itu lain dikatakan oleh Al-Hafidh bahwa syarat Bukhari Muslim itu betul rawi-rawinya, tapi ditambah dengan syarat sahih yang lainnya. Dari 5 syarat sahih itu harus terpenuhi. Sebab Ma'mar dari Qatada itu ada kelemahan. Tidak ada riwayatnya di Bukhari Muslim kecuali satu saja. Di Sahih Muslim di Mutaba'ah. Dan itu hanya penguat. Hanya penguat. Jelas ya? Contoh lain. Hushaim bin Bashir. Ada di riwayat Bukhari Muslim. Az-Zuhri, imam besar. Tapi enggak ada konteksnya itu Hushaim meriwayatkan dari Az-Zuhri di Bukhari Muslim. Tidak ada. Hushaim dari riwayat selain Az-Zuhri. Az-Zuhri juga dari riwayat selain dari Hushaim. Jelas ya? Baik. Maka itu bentuk di dalam memeriksa. Jadi harus detail ya, harus teliti. Harus teliti di dalam perkara tersebut. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan di sini ya kalau sudah masuk ke situ berarti kita sudah selesai ya. Pertama mutawatir, kemudian sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari saya, terus apa? Muslim saya, terus di atas syarat Bukhari dan Muslim, terus syarat Bukhari saya, terus syarat Muslim saya. Yang ke-8, sahih tidak di atas syarat keduanya. Itulah tingkatan hadits-hadits sahih. Baik, kita masih di pembahasan tentang hadits al-hasan. Setelah kita jelaskan tentang hadits as-sahih,
pembagian-pembagiannya, kemudian tingkatan-tingkatannya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadits al-hasan. Kata beliau, "Fa in khaffa ad-dabtu fal hasanu li dzatihi." Fa in khaffa, kalau dhabatnya ringan, maka itu disebut al-hasan li dzatihi. Jadi hadits sahih dan hadits hasan, sahih li ghairihi dan hasan, hadits sahih li dzatihi dan hadits hasan li dzatihi itu sama. Bedanya cuma di dalam masalah dhabat. Kalau sahih tamud dhabat, dhabatnya sempurna. Kalau hadits hasan khafif ad-dhabat. Khafif ad-dhabat. Kalau syarat yang lainnya sama. Harus ada adalatul ruwah, harus ada ittisalus sanad, ghairu mu'allal wala syad. Itu sama. Cuman bedanya kalau hadits sahih, tadi apa hadits sahih? Tam ad-dhabat. Kalau hadits hasan apa? Khafif ad-dhabat. Iya. Apa kata khafifud dhabat itu? Maksudnya dia punya hafalan tapi bukan sampai ke rawi yang thiqah. Bahasa-bahasanya itu untuk rawi yang dihasankan haditsnya itu beraneka ragam bahasanya. Kadang disebut saduq, jujur. Kadang disebut la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Iya. Bahasa-bahasa yang seperti itu. Nanti kita akan lebih rinci sebagian dari kalimat-kalimat yang dipakai. Baik. Nah, kalau dia khafifud dhabat, maka itu disebut al-hasan li dzatihi. Maka inilah yang disebut dengan definisi hadits hasan. Jadi Ibnu Hajar di sini rahimahullah, beliau menjelaskan hadits hasan dari satu sudut, yaitu dari sudut hasan pada zatnya. Iya. Berarti ada hasan jenis yang lain. Itu ada hasan li ghairihi. Itu pemahaman kebalikannya. Pemahaman kebalikannya. Ya, kalau disebut ada hasan, berarti ada hasan li dzatihi, berarti ada hasan li ghairihi. Sama dengan sahih. Sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi itu bagaimana dia bentuknya? Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar, wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Kalau banyak jalur riwayatnya, hadits hasan ini kalau banyak jalur riwayatnya, dia berubah menjadi hadits yang sahih. Nah, ini hadits berubah menjadi hadits yang sahih. Ini namanya sahih apa? Sahih li ghairihi. Jelas ya? Jadi sekarang kita sudah ketemu. Di tadi pembagian hadits makbul ada berapa? Ada 4. Ada sahih li dzatihi. Yang kedua sahih apa? Li ghairihi. Kemudian hasan li dzatihi. Kemudian hasan li ghairihi. Ya, kalau bahasa mudahnya itu hadits sahih tadi terpenuhi 5 syarat, kan begitu? Sahih li dzatihi. Kalau sahih li ghairihi itu asalnya dari hadits hasan. Karena jalannya banyak, dia naik derajat menjadi sahih. Nah, itu disebut sahih apa? Li ghairihi. Terus hasan li dzatihi, ini yang diterangkan di sini. Kemudian yang keempat ada namanya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini asalnya dari hadits lemah. Tapi lemahnya tidak terlalu lemah. Lemah yang mungkin untuk dikuatkan.
Nah, ini kalau dia datang jalur lain, banyak jalur, ini bisa naik menjadi hadits apa? Hasan, lighairihi, diterima juga. Diterima juga. Jelas sampai sini? Iya. Dan muncul di belakangan, orang-orang belakangan ini, ada yang mengingkari hadits hasan lighairihi. Khususnya dari orang-orang Mesir. Jadi antum jangan terlalu banyak baca dari orang-orang menulis buku-buku mustalah. Nggak tahu juga belajarnya dari mana. Dia dapat dari mana. Sebab ini ilmu terwarisi dipelajari dari para ulama ahli hadits. Jelas ya? Karena itu yang mengingkari hadits hasan lighairihi itu keluar dari jalannya para ulama ahli hadits. Itu banyak sekali syawahid yang menunjukkan bahwa para ulama itu menerima hadits yang lemah kalau dikuatkan dari jalur yang lain. Baik. Kalau dikuatkan dari jalur yang lain. Dan itulah yang dibahasakan. Itulah yang didefinisikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi Ibnu Salah itu ketika beliau menyebutkan definisi hadits hasan, beliau terangkan bahwa hadits hasan itu ada dua. Hasan yang pertama ini yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Jadi ada rawi dikenal dengan keadilan tetapi kurang dalam dhabatnya. Ini hasan juga. Jelas ya? Dan itu yang definisi Al-Khattabi kembali ke situ. Dari rawi yang masyhur, ya, merupakan perputaran di dalam riwayat dan seterusnya dari definisi Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu, dikenal makhrajnya dan terkenal rawi-rawinya. Jadi itu Al-Khattabi. Ini semakna dengannya hadits definisi Ibnu Hajar di sini. Kalau Tirmidzi beliau katakan di dalam Al-Ilal atau di akhir dari jami' beliau, kata beliau kullu hadithin yurwa la yakunu fi isnadihi may yuttahamu bil kadhib wa la yakunu al-hadithu syaddan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Itu tiga syaratnya Imam Tirmidzi hadits hasan. Pertama, tidak ada di dalam sanadnya orang yang dituduh berdusta. Betul lemah, tapi tidak sampai ke derajat rawi berdusta. Atau setingkat dengan itu. Sangat parah salahnya, sangat banyak kekeliruannya, sangat buruk hafalannya. Tidak sampai ke tingkatan itu. Terus syarat yang kedua, haditsnya bukan hadits yang syadz. Kemudian syarat yang ketiga, hadits hasan itu kata Tirmidzi, hasan tersebut hadits itu diriwayatkan dari jalur yang lain. Semisal dengannya. Maksudnya semisal dalam kekuatan. Atau dalam hal bisa saling menguatkan. Jelas ya? Bisa saling menguatkan. Maka itulah yang disebut dengan hadits hasan. Ini definisi Al-Khattabi, Ibnu Hajar itu untuk hasan lidatihi. Adapun definisi At-Tirmidzi itu untuk hadits hasan apa? Lighairihi. Jadi kesimpulan mudahnya seperti itu. Adapun rincian bagaimana prakteknya itu perlu banyak latihan dan perlu banyak melihat bagaimana para ulama ahli hadits terdahulu menghukumi hadits-hadits, menguatkan riwayat-riwayat. Iya. Baik. Ya dengan ini selesai sudah ya dari
penjelasan tentang pembagian hadits. Hadits yang makbul, sahih lidatihi yang pertama, yang kedua apa tadi? Sahih lighairihi yang ketiga, hasan lidatihi, dan yang keempat hasan lighairihi. Baik. Itu mudah ya, kalau sahih lidatihi sudah kita terangkan memenuhi 5 syarat. Dan harus sempurna bobotnya. Kalau sahih lighairihi asalnya dari hadits hasan. Tapi karena dia banyak jalur naik menjadi hadits apa? Hadits sahih lighairihi. Kalau hadits hasan itu terbagi 2. Kalau definisi Ibnu Hajar di sini, kemudian Al-Khattabi, itu yang disebut oleh Ibnu Salah juga, itu untuk hasan lidatihi. Nah, dia sama dengan hadits sahih, hanya saja dhabt rawinya itu lebih ringan, lebih kurang daripada hadits apa? Daripada rawi hadits sahih. Adapun hasan li ghairihi asalnya dia hadits apa? Asalnya hadits lemah. Tapi kelemahannya tidak begitu kuat. Tidak terlalu lemah. Tidak ada rawi pendusta. Tidak syad. Tidak ada, karena dia punya jalur-jalur lain yang menguatkan. Naik lagi menjadi apa? Hadits hasan li ghairihi. Jelas sampai sini? Baik.